dari kelompok 8 yang beranggotakan Aljanatun Vivin dengan NIM 411915, Della Ananda Putri dengan NIM 419172, dan Rifka Anissa dengan NIM 419193. Kami dari kelas Fikih Zakade IAIN Pekalongan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian saham dan obligasi. Di sini pengertian saham ada secara istilah dan secara umum. Pengertian saham secara istilah yaitu pemilikan tertentu atas kekayaan satu perorangan terbatas atau atas penunjukan saham tersebut. Dan secara umum, saham dapat dikatakan sebagai sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu ada pengertian obligasi. Pengertian obligasi sendiri yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh emiten. Emiten itu bisa berupa badan hukum, perusahaan maupun pemerintah, dan memerlukan data untuk kebutuhan operasional maupun ekspansi dalam mengajukan investasi yang mereka laksanakan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Della Ananda Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pandangan dan landasan hukum zakat saham dan obligasi. Yang pertama mengenai pandangan mengenai zakat saham. Syekh Abdurrahman Isa mengemukakan dua pendapat yang berkaitan dengan wajib zakat pada saham. Kriteria wajib zakat atas saham-saham perusahaan adalah perusahaan-perusahaan itu harus melakukan kegiatan dagang, apakah itu disertai kegiatan industri maupun tidak. Yang pertama yaitu jika perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan, maka sahamnya tidaklah wajib dizakati. Misalnya perusahaan hotel, biro perjalanan, dan angkutan, baik itu angkutan darat, laut, maupun udara. Alasannya adalah saham-saham itu terletak pada alat-alat perlengkapan, gedung-gedung, sarana, dan prasarana lainnya. Akan tetapi, keuntungan yang ada dimasukkan ke dalam harta para pemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan bersama harta-harta lainnya. Yang kedua, jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor-impor, maka saham-saham atas perusahaan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Namun, menurut Yusuf Qaradawi bahwa beliau memperlakukan perusahaan-perusahaan tersebut secara sama bagaimanapun bentuknya. Selanjutnya, pandangan hukum zakat obligasi. Terdapat dua macam obligasi yang sekarang kita kenal, yaitu obligasi konvensional dan obligasi syariah. Yang pertama, mengenai obligasi konvensional. Para ulama sepakat mengenai keharaman bermuamalah dengan obligasi jenis ini karena syarat dengan unsur ribawi. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana hukum mengeluarkan zakatnya? Nah, obligasi konvensional ini sangat bergantung pada bunga yang termasuk kategori riba yang dilarang secara tegas oleh ajaran Islam. Meskipun demikian, sebagian ulama walaupun sepakat dengan haramnya bunga, tetapi mereka tetap menyatakan bahwa obligasi adalah satu objek atau sumber zakat dalam perekonomian modern ini. Nisab dan kadar zakat saham. Saham dianalogikan pada zakat perdagangan, baik nisab maupun ukurannya, yaitu senilai 85 gram emas dan zakatnya sebesar 25%. Sementara itu, Muktamar Internasional pertama tentang zakat Kuwait 29 Rajab 1404 Hijriah menyatakan bahwa jika perusahaan telah mengeluarkan zakatnya sebelum dividen dibagikan kepada pemegang saham, maka pemegang saham itu tidak perlu lagi mengeluarkan zakatnya. Jika belum mengeluarkan, maka tentu para pemegang sahamlah yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Dan hal ini harus dituangkan dalam peraturan perusahaan agar tidak terjadi pembayaran zakat ganda. Apabila perusahaan itu mengeluarkan zakatnya, maka si pemilik saham membayarkan zakatnya dengan cara sebagai berikut. Bila si pemilik bermaksud memperjualbelikan sahamnya, maka volume zakat yang wajib dikeluarkan ialah sebesar 25% dari harga pasaran yang berlaku pada waktu kekayaan
sebesar 25% dari nilai saham itu. Jika ia tidak mengetahuinya, maka ia harus menggabungkan laba saham tersebut dengan kekayaan yang lain dalam perhitungan haul atau nisab, kemudian membayar zakatnya sebesar 25%. Nisab dan kadar zakat obligasi. Mengenai nisab dan kadar zakat obligasi ini terdapat dua pendapat dalam obligasi konvensional. Pendapat pertama yaitu zakat wajib dikeluarkan atas harga atau nilai dari obligasi itu sendiri dan bukan dari bunganya. Besarnya suku zakat 25% yang dikeluarkan setiap akhir tahun beranalogi pada zakat komoditas perdagangan. Sementara itu, bunga atau keuntungan yang diperoleh wajib disedekahkan semuanya untuk fakir miskin atau kepentingan umum. Ini adalah pendapat dari Abdurrahman Issa, seorang pakar ekonomi Islam. Pendapat kedua yaitu pendapat Wahbah Al-Zuhaili, di mana zakat wajib atas obligasi dan bunganya sekaligus. Mekanisme pengeluaran zakatnya adalah dengan menggabungkan nilai keduanya pada waktu jatuh tempo dan dikeluarkan. Jika telah mencapai haul dan nisab dengan suku zakat besar 10%, dianalogikan dengan zakat pertanian dan perkebunan. Melihat keduanya pendapat di atas, agaknya pendapat pertama yang lebih tepat mengenai zakat pada bunga yang diperoleh tidak diperbolehkan karena bunga tersebut tidak halal dan harus dikeluarkan semuanya untuk fakir miskin atau kepentingan umum. Tetapi sejauh pemikiran obligasi sah secara saham, maka zakat pun dikenakan atas obligasi itu. Suku zakat 25% dianalogikan dengan zakat komoditas perdagangan, sedangkan besarnya suku zakat atas obligasi syariah adalah 25% per tahun bila mencapai haul dan nisab. Dianalogikan pada zakat komoditas